Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sederek Serawung, kembali lagi bersama kami dalam acara Serawung Podcast, sharing wawasan pajak bersambung. Serawung Podcast kali ini kami akan membahas mengenai kewajiban perpajakan untuk bendahara instansi pemerintah yang akan kami kemas dengan tema Bendahara Mahir Pajak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lolita selaku moderator, dan hari ini saya sudah bersama narasumber kami. Beliau adalah Yuan Rito Anggarta yang merupakan asisten penyuluh pajak KPP Pratama Magelang. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Rito. Selamat pagi Mbak Loli. Selamat Gimana pagi kabarnya? Alhamdulillah prima. Oh, prima. Mungkin bisa disapa dulu Mas Rito, sederek Serawung yang sudah menonton. Baik. Berarti sebutannya sederek Serawung ya Mbak Loli? Iya betul, ya. Sambutannya untuk pemirsa yang menonton Serawung Podcast kali ini adalah sederek Serawung. Halo sederek Serawung, perkenalkan saya Yuan Rito Anggarta atau sering dipanggil Rito, merupakan tim penyuluh pajak dari KPP Pratama Magelang. Oke, Mas Rito, untuk tema hari ini yaitu kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Kira-kira kenapa sih kita mengambil tema kewajiban perpajakan untuk instansi ini? Ya, jadi gini, sebelum masuk dalam ke materi, untuk zaman dulu itu kita kenal dengan bendahara pemerintah, Mbak Loli. Cuma dengan terbitnya PMK 231 dan terakhir diubah dengan PMK 59, itu kita mengenalnya sekarang instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Betul. Instansi pemerintah ini dibagi menjadi 3, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Seperti itu. Baik. Nah, kita melanjut ke bahasan selanjutnya. Baik. Kira-kira kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah ini? Nah, baik Mbak Loli. Jadi, sebagai pengguna anggaran, instansi pemerintah ini berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan pajak. Baik. Tidak berhenti sampai situ. Setelah dipotong dan dipungut pajaknya, instansi pemerintah juga harus membuat bukti potong, Mbak Loli, untuk lawan transaksi seperti itu. Berarti berkewajiban untuk memotong dan memungut, juga membuat bukti potong. Betul. Lalu bagaimana Mas Rito dengan kewajiban selanjutnya? Apakah wajib membayarkan, melaporkan, dan lain sebagainya? Nah, untuk kewajiban instansi pemerintah ini nggak sebatas cuma bayar aja, Mbak Loli. Oh, baik. Selain membayar, nanti membuat bukti potong. Nah, bukti potong itu nanti juga dilaporkan melalui SPT Masa instansi pemerintah, seperti itu. Baik, berarti bendahara instansi ini tidak hanya wajib memotong dan membayarkan pajaknya, tetapi juga wajib melaporkan dalam SPT Masa. Betul. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu kita tahu bahwa pajak itu bermacam-macam jenisnya. Nah, atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah itu seringnya dikenakan jenis pajak apa? Baik, jadi untuk instansi pemerintah itu lekat dengan belanja ya Mbak Loli ya. Betul. Atas bisa belanja barang, belanja jasa, belanja gaji seperti itu. Nah, terkait itu ada beberapa kewajiban PPH maupun PPN. Biasa kita yang sering lekat dengan instansi pemerintah, yang pertama PPH final 4 ayat 2, PPH 22, PPH 23, PPH 21, dan PPN pemungutan, seperti itu. Baik, berarti sudah dibahas oleh Mas Rito, selain ada PPH atau pajak penghasilan, juga ada PPN ya yang sering dikenakan dalam transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, mungkin kita perlu membahasnya satu persatu nih Mas Rito. Kita mulai dari PPH dulu. Tadi disebutkan yang pertama adalah PPH final atau PPH pasal 4 ayat 2. Nah, ini untuk jenis transaksi apa sih? Baik. Jadi yang pertama kita membahas terkait PPH final 4 ayat 2 ya Mbak Lali ya. Nah, yang pertama kalau instansi pemerintah melakukan pembelian atas tanah dan bangunan, ini juga terutang PPH pasal 4 ayat 2. Yang kedua, sewa tanah bangunan, Mbak Loli. Nah, yang ketiga, jasa konstruksi. Jadi contohnya dari instansi pemerintah membangun gedung atau merenovasi gedung. Nah, itu nanti tergolong jasa konstruksi. Selanjutnya, pembelian barang atau jasa atas wajib rekanannya itu
memiliki peredaran bruto tertentu sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 seperti itu. Baik, nah kita sudah membahas tentang PPh 4 ayat 2. Lanjut lagi, mungkin selanjutnya yaitu PPh pasal 21. Nah itu diperuntukkan untuk apa, Mas? Nah, untuk PPh pasal 21 lebih lekat dengan gaji, Mbak Loli. Ya, baik. Nah, tapi nggak cuma itu. Jadi atas gaji PNS atau honorer itu apabila melebihi penghasilan tidak kena pajak harus dipotong pajaknya, Mbak Loli. Nah, selain atas gaji untuk ASN maupun tenaga honorer, biasanya instansi pemerintah itu kadang memanggil contohnya narasumber gitu, Mbak Loli. Narasumber orang pribadi untuk kegiatan seminar atau rapat atau kegiatan lainnya itu juga harus dipotong PPh 21. Seperti itu, Mbak Loli. Baik, berarti bukan hanya untuk pegawainya sendiri yaitu ASN dan tenaga honorer, tetapi juga tenaga dari luar misalnya narasumber atau tenaga ahli seperti betul, itu. dengan catatan orang pribadi, Mbak Loli. Dengan catatan orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 21. Ya. Kita lanjut ke jenis pajak selanjutnya yaitu ada PPh pasal 22 nih, Mas Rito. Nah, bisa dijelaskan mungkin beserta tarifnya. Ya. Kalau PPh 22 lekatnya dengan belanja barang. Jadi kata kuncinya belanja barang. Jadi untuk pembelanjaan lebih dari 2 juta itu harus dipungut PPh 22-nya sebesar 1,5%. Ada pengecualian seperti apabila belanjanya dengan kartu kredit, belanjanya menggunakan dana BOS, BOP atau BOP PAUD lainnya. Itu terus pengecualian maksudnya tidak dikenakan apa bagian? Tidak dipungut seperti tidak itu. dipungut. Jadi contohnya instansi pemerintah belanja barang 1.500.000 itu tidak dipungut PPh 22 seperti itu. Baik. Itu ada batas minimalnya? Betul, ada batas minimal transaksi yaitu batas 2 juta. Dengan transaksi. catatan tidak terpecah-pecah, Mbak Loli. Contohnya harusnya belanjanya 2 juta dipecah 2.500.000 dipecah 2 kwitansi itu tidak boleh. Jadi hitungannya transaksinya 2.500.000 seperti itu. Oke, berarti mungkin saya ulangi lagi untuk PPh 22 ini untuk belanja barang yang dikenakan apabila belanjanya itu melebihi 2 juta ya, Mas Rito, dan bukan jumlah yang dipecah-pecah dengan tarif 1,5%. Betul. Baik, kita lanjut ke PPh 23 nih, Mas Rito. Kalau PPh 23 itu kata kuncinya belanja jasa, Mbak Loli. Belanja jasa, kalau 22 barang, berarti kalau 23 jasa. Betul, jadi contohnya instansi pemerintah AC-nya rusak. Nah itu memanggil CVABC untuk memperbaiki AC-nya. Nah atas jasa yang diberikan oleh CVABC itu nanti harus dipotong PPh 23 sebesar 2%. Selain jasa itu sewa selain tanah bangunan itu juga harus dipotong PPh 23. Contoh instansi pemerintah nyewa printer. Nah itu nanti dipotong 2% juga, Mbak Loli. Selain itu untuk PPh 23 ini juga merupakan setorannya nanti atas nama instansi pemerintah seperti itu. Baik, berarti kita tahu ya kalau PPh 23 selain untuk jasa bisa untuk sewa selain tanah dan bangunan. Karena kalau sewa terkait tanah dan bangunan dikenai PPh final 4 ayat 2 dengan tarif 2%. Betul. Tapi kok saya tahu pernah tahu PPh 23 itu dengan tarif 4% itu bagaimana, Mas? Dua kali lipatnya. Betul. Nah, ini berlaku untuk pemotongan PPh 22 dan 23 sebenarnya. Baik. Jadi kalau rekanan atau lawan transaksi tidak memiliki NPWP, itu ada kenaikan tarif sebesar 100% sederek Serawung. Contoh, PPh 22 yang harusnya dipungut 1,5% itu tarifnya menjadi 3%. Pun PPh 23, apabila PPh 23 tarifnya 2%, apabila lawan transaksinya tidak memiliki NPWP, itu dipotongnya jadinya 4% seperti itu, Mbak Loli. Berarti naik 100% menjadi 2 kali lipat itu ya, Mas? Betul. Oke. Baik, Direk Sawung, kita sudah membahas terkait dengan PPh yang sering dikenakan di akan transaksi instansi pemerintah. Tadi ada PPh 4 ayat 2, PPh pasal 21, 22, dan 23. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis pajak yang lain yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. Bisa dijelaskan, Mas Rito? Iya. Selain kewajiban perpajakan dari instansi pemerintah melakukan pemungutan dan pemotongan PPh, itu untuk belanja instansi pemerintah juga
ini ditunjuk, instansi pemerintah ini ditunjuk sebagai pemungut PPN. Baik. Jadi seharusnya kalau transaksi biasa dan PKP yang melakukan pemungutan PPN, apabila transaksi dengan instansi pemerintah, nanti instansi pemerintah bertindak sebagai pemungut. Nah, transaksinya apa aja? Jadi transaksi pembelian barang atau barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan nominal transaksi di atas 2 juta itu harus dipungut PPN-nya gitu, Mbak Loli. Berarti kalau transaksi di atas 2 juta dipungut oleh bendahara Betul. pemerintah. Bagaimana kalau transaksinya di bawah 2 juta, Mas Rito? Apabila transaksi di bawah 2 juta, kita kembali lagi ke mekanisme awal di mana PKP-nya yang jadi pemungut. Jadi kadang instansi pemerintah ini rancu di sini, Mbak Loli. Karena apabila transaksi kurang dari 2 juta, kadang jadi tidak ada PPN-nya. Itu seperti itu. Padahal apabila di bawah 2 juta, mekanisme awal terkait pemungutan PPN ini berjalan kembali. Jadi yang tadinya harus dipungut sama instansi pemerintah, kembali lagi jadi kewajiban PKP sebagai pemungut PPN, seperti itu. Berarti kalau transaksi di bawah 2 juta bukan berarti tidak dipungut PPN, tetap dipungut, tetapi lawan transaksi atau PKP-nya yang Betul. memungut. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk tarif PPN sendiri, kalau saya sering dengar itu 10%. Tapi kok katanya ada perubahan jadi 11%, apa benar, Mas Rito? Betul, Mbak Loli. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau kita kenal dengan Undang-Undang HPP ya, Mbak Loli ya. Baik. Mulai 1 April itu terjadi kenaikan tarif untuk PPN yaitu sebesar 11%. Menjadi 11% Betul. ya. Selain itu, nah ini ada aturan baru yaitu PMK 59, itu ada sedikit perubahan terkait kewajiban PPN instansi pemerintah, Mbak Loli. Yang sebelumnya instansi pemerintah menyetorkan PPN-nya atas nama rekanan, dengan terbitnya PMK 59 mulai 1 Mei 2022 billing atau setoran PPN atas nama sekarang instansi pemerintah, seperti itu, Mbak Loli. Baik, berarti sebelumnya billingnya masih atas nama rekanan atau Betul. PKP, cuman per 1 Mei 2022 sudah menjadi atas nama instansi pemerintah. Betul. Nah, mungkin perubahan ini yang perlu digarisbawahi Ya, oleh bendahara instansi betul. pemerintah ya. Yang pertama, perubahan tarif menjadi 1%. Yang kedua, perubahan nama pembuatan billing. Di situ nama penyetornya atau nama yang tertera di billing menjadi atas nama instansi pemerintah itu sendiri. Oke, nah selanjutnya Mas Rito, kita kan sudah membahas ya jenis-jenis pajak yang dikenakan atas transaksi instansi. Selanjutnya mungkin kita membahas ke pelaporannya yang tidak kalah penting ya, karena pelaporan ini juga merupakan salah satu kewajiban perpajakan. Untuk pelaporan ini sendiri dilakukan dengan cara apa? Apakah mengisi formulir atau bagaimana? Baik. Nah, ini juga penting, Mbak Loli. Selain melakukan pemungutan atau pemotongan pajaknya, Betul. Instansi pemerintah ini harus membuat bukti potong, Mbak Loli. Nah, membuat bukti potong itu di mana? Jadi, mulai masa September 2021, khusus untuk instansi pemerintah itu sudah diwajibkan menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Berarti sudah tidak boleh secara manual atau Betul. dengan aplikasi yang dulu ISPT itu ya, Mas Betul, Rito? oke. Jadi apa itu e-Bupot unifikasi instansi pemerintah? Bedanya zaman dulu itu setiap jenis pajak atau PPh maupun PPN itu dilaporkan sendiri-sendiri. Contoh, nah instansi pemerintah melakukan pemungutan PPh 22, 23 dan PPN PUT. Itu setiap jenis pajaknya itu dilaporkan satu masing-masing SPT masa. Nah, mulai September 2021 itu khusus untuk PPh 22, 23, 4 ayat 2, pasal 15 dan PPN PUT itu digabung jadi satu. Makanya dinamakan SPT masa unifikasi. Nah, untuk PPh 21 itu SPT masa tersendiri. Seperti itu. Gimana cara lapornya? Jadi, Bapak Ibu semua tinggal akses di laman djponline.pajak.go.id. Nanti Bapak Ibu semua memilih menu lapor. Nah, setelah menu lapor diklik, nanti milih menu pra-pelaporan. Nanti ada kayak logo e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Seperti itu. Baik. Berarti
bisa kita pahami di sini untuk pelaporan sudah menggunakan aplikasi Betul. semua dan menggunakan DJP online. Betul. Kalau tidak salah DJP online itu juga yang digunakan untuk pelaporan SPT badan maupun orang pribadi ya Mas. Betul. Oke, jadi Baik. jadi satu. Berarti seperti sudah itu. jadi di satu. Artinya Oke. di sini lebih mudah ya Betul. daripada yang dulu Betul. karena juga pelaporannya sudah jadi satu Betul. dalam aplikasi e-Bupot Unifikasi. Betul. Dibagi Oke. menjadi dua yaitu SPT Unifikasi dan SPT PPH 21. 21. Oke. Baik. Nah, untuk di menu e-Bupot Unifikasi ini sendiri itu yang tersedia apa saja Mas Rito? Oh, Apakah untuk pembuatan bukti potong di Iya. situ, terus kita Betul. tahu untuk pembuatan billing kan biasanya Betul. ada di menu lain. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi gini Saudara Sawung, e-Bupot Unifikasi ini kegunaannya yang pertama untuk membuat bukti potong. Baik. Nah, untuk membuat bukti potong selanjutnya, kalau dari masa sebelum-sebelumnya itu Sederek Sawung harus membuat billing dari menu bayar ya Mbak Iya, Loli ya. betul, dari Nah, menu bayar. untuk khusus SPT masa unifikasi ini kita ada fasilitas baru yaitu membuat billing yang langsung di aplikasi SPT masa unifikasi sehingga mengurangi kesalahan pembuatan billing. Jadi Bapak Ibu semua nanti kalau membuat billing dari SPT masa unifikasi itu insya Allah tidak akan salah asal nginput transaksi atau nginput bukti potongnya benar gitu Mbak Loli. Selain membuat bukti potong di SPT masa unifikasi instansi pemerintah ini juga ada menu pelaporan SPT masa unifikasi seperti itu. Jadi mulai dari pembuatan bukti potong, pembuatan kode billing dan pelaporan jadi Betul. satu menu ya Mas. Betul. Lalu apakah bisa apabila bendahara membuat billing sendiri di menu bayar atau misal meminta dibuatkan billing oleh petugas KPP? Tidak, maksudnya tidak membuat dari aplikasi tersebut. Nah, bisa Mbak Loli. Jadi untuk pembuatan billing di SPT masa unifikasi ini sifatnya seperti menu baru atau fasilitas. Jadi kalau Bapak Ibu semua kurang yakin atau pengen membuat billing sendiri, dipersilakan. Namun nanti NTPN itu tetap harus diinput di saat sebelum melakukan pelaporan SPT masa seperti itu. Oke, baik. Berarti tetap bisa ya kita Betul. membuat billing di menu bayar Iya. atau meminta petugas pajak untuk membuatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Rito. Untuk jatuh tempo pelaporan itu sendiri kira-kira kapan sih? Ya. Jadi selain ada jatuh tempo pelaporan, ada jatuh tempo pembayaran sebenarnya. Jatuh tempo pembayaran. Oh Iya. iya, masing-masing ada jatuh temponya sendiri Iya. ya. Bisa dijelaskan? Ya, untuk PPH dan PPN itu apabila menggunakan mekanisme uang persediaan itu maksimal 7 hari setelah pembayaran. 7 hari setelah pembayaran. Ya, apabila menggunakan mekanisme LS itu di hari yang sama. Selain jatuh tempo pembayaran, ada jatuh tempo pelaporan. Baik. Nah, jatuh tempo pelaporan SPT masa unifikasi instansi pemerintah ini yaitu tanggal 20 bulan berikutnya Mbak Loli. Jadi contohnya untuk masa Mei berarti Mei 2022 jatuh tempo pelaporannya yaitu 20 Juni 2022 seperti itu. Nah, seperti yang Mas Rito jelaskan tadi, kalau SPT unifikasi itu kan ada beberapa jenis pajak dijadikan satu ya. Katakanlah saya ingin melaporkan beberapa jenis pajak dahulu agar tidak jatuh tempo, sedangkan ada jenis pajak yang lainnya yang belum selesai gitu. Nah, itu Betul. apakah bisa Mas Rito dilaporkan secara terpisah? Bisa Mbak Loli. Jadi apabila ada transaksi yang belum terekam di e-Bupot unifikasi, itu nanti bisa melakukan SPT pembetulan. Oh, Contoh, berarti di masa itu baru nginput PPh 23-nya aja, Baik. pemotongan PPh 23. Udah terlanjur lapor, ternyata ada yang dipungut di masa itu. PPh 22 contohnya ya. Tinggal input bukti potong, nanti bikin pembetulan Oke, SPT-nya. berarti Seperti kita itu. laporkan dulu apa Betul. adanya dulu, terus nanti kita bisa melakukan pembetulannya, Ya. Mas Rito. Oke. Baik, Saudara Serawung, kita sudah membahas tentang pelaporan dan jatuh tempo pelaporan dan pembayaran. Nah, selanjutnya terkait dengan sanksi nih, Mas Rito. Kalau misal katakanlah ada suatu bendahara instansi pemerintah yang dia terlambat melakukan pelaporan SPT masa. Yeah. Nah, itu konsekuensi sanksinya itu seperti apa? Ya, jadi karena pelaporan merupakan salah satu kewajiban instansi pemerintah, jadi ada sanksi kalau tidak
melakukannya atau tidak menunaikannya. Jadi untuk sanksi terlambat atau tidak lapor SPT masa unifikasi instansi pemerintah ini dapat dikenakan denda 100.000 seperti itu untuk setiap masanya. Setiap masanya. Ya, jadi kalau 1 tahun telat itu ya bisa dikali 12 aja seperti itu. Waduh, lumayan ya. Yeah. Mungkin ini juga yang perlu digarisbawahi oleh bendahara instansi pemerintah, jangan sampai telat lapor SPT masa. Yeah. Oke. Nah, mungkin untuk yang terakhir ada pesan bagi Mas Rito untuk bendahara instansi pemerintah terutama di wilayah kota dan kabupaten Magelang. Yeah. Jadi untuk bendahara atau instansi pemerintah di lingkungan kota dan kabupaten Magelang diharapkan untuk melakukan menunaikan kewajiban perpajakannya. Jadi selain setor, memotong mungut pajaknya, membuat bukti potong, juga melaporkan SPT masanya. Seperti itu. Nanti ada denda soalnya, seperti itu. Baik. Kami harapkan dengan ada Serawung Podcast ini, bendahara instansi pemerintah, terutama di wilayah Magelang, bisa lebih patuh ya Mas Rito dalam hal pembayaran, pemotongan, pemungutan maupun pelaporannya. Nah, baik sederek Serawung, untuk Serawung Podcast pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan dan nantikan kami di Serawung Podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.